Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ruska Perdana, BP 1911522029. Saya dari Sistem Operasi kelas 01, jurusan Sistem Informasi Universitas Andalas. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Free Space Management yang akan berfokus pada metode grouping dan counting pada materi File System Implementation. Langsung saja. Pada pada materi file system implementation, yaitu pada free space management, ada beberapa metode, yaitu ada linked, diantaranya itu ada linked list, ada grouping, dan ada counting. Kita review dulu terkait linked list. Linked list ini sendiri merupakan sebuah metode, ya, yang mana itu file management systemnya itu berupa sebuah linked list atau sebuah urutan yang saling terhubung. Nah, pada gambar bisa kita lihat terdapat ada dua jenis kotak, yaitu kotak putih dan kotak abu-abu. Kotak putih ini sendiri melambangkan ruang yang sudah diisi, sementara yang abu-abu melambangkan ruang yang masih kosong. Nah, di sini karena kita merupakan free space management, yaitu manajemen ruang kosong atau bebas, itu kita akan berfokus pada ruang yang kosongnya. Metode linked list ini sendiri, dia akan membuat ruang kosong saling terhubung dengan sistem dari satu ruang ke ruang yang lain. Yaitu dapat kita lihat di sini dari 3 ke 4, dari 4 ke 5, 5 ke 9, 9 ke 10, dan seterusnya hingga yang terakhir, yaitu 25. Nah, linked list ini sendiri akan memproses ruang kosong tersebut secara berurutan sesuai dengan urutan yang tersedia. Untuk metode lain, itu tentu akan memiliki sistem yang berbeda pula. Langsung saja kita masuk pada grouping. Grouping itu sendiri itu metode untuk menyimpan pointer untuk blok kosong berikutnya pada blok kosong yang pertama. Kelebihan yang bisa kita dapat dari grouping ini yaitu pencarian ruang kosongnya bisa dilakukan secara cepat, atau bisa kita bilang lebih cepat daripada linked list. Kenapa? Karena linked list akan melakukan pencarian secara step by step, yaitu misalnya seperti tadi, dari 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 9. Jadi dia akan melakukan step by step. Tidak bisa dari 3 langsung ke 5 atau 3 langsung ke 10, tidak bisa. Jadi dengan grouping, kita akan memungkinkan untuk melakukan pencarian yang lebih cepat daripada linked list. Sementara kekurangannya itu, grouping ini alamat blok pertama perlu dicatat secara khusus pada struktur sistem operasi. Jadi ketika kita mengeksekusi blok yang pertama, blok kosong yang pertama, itu secara tidak langsung kita sudah sistem sudah mengenali siapa saja yang merupakan blok kosong yang sesudahnya, yang mana itu biasanya menurut sumber yang saya dapatkan itu akan memakan resource yang sedikit lebih banyak. Lalu untuk penjelasan tentang grouping, yaitu, nah di sini dengan contoh gambar seperti tadi, terdapat ruang yang berisi dan ruang yang berisi dan ruang yang kosong. Nah, di sini terdapat sebanyak 14 buah ruang yang kosong. Dari 14 ini semuanya memiliki urutannya dari 1 hingga 28. Nah, karena yang ruang kosong pertama yang bisa kita temukan pada urutan tersebut merupakan yang nomor 3, maka nomor 3 akan dilambangkan sebagai blok kosong pertama, atau bisa kita sebut sebagai head alias kepala. Nah, pada ruang 03 ini akan disimpan alamat untuk ruang kosong selanjutnya yang ada pada sistem ini. Berarti bisa kita bilang pada ruang 3 ini kita dapat menemukan alamat atau pointer untuk ruang 4, 5, 9, 10, 11, 12 hingga 25 seperti ini. Jadi cukup dengan mengeksekusi yang pertama, sistem dapat mengenali di mana saja ruang kosong yang tersedia.
Jadi hal ini tentu akan membuat pencarian kita lebih cepat dibanding dengan linked list yang harus step by step. Nah, namun saya juga menemukan beberapa pendapat, yaitu ada grouping yang berbentuk seperti ini. Karena ini pertamanya 3, maka dia akan membuat 3, lalu dia akan membuat sebuah tabel, yang tabel tersebut akan menyimpan semua alamat ruang kosong yang tersedia yang berurutan, yaitu 4 dan 5. Maka dia akan menyimpan 4 dan 5 sebagai permulaan. Lalu dia akan membuat lagi 5 yang berada di bagian belakang nanti akan menjadi head 5. Lalu dia karena aturan, bukan aturan tapi semacam karena komponen yang kita temukan pertama dalam tabel itu hanya 2, maka tabel selanjutnya akan mengikuti secara 2 2 2 gitu. Jadi maka di 5 akan kita temukan 9, 10. Lalu selanjutnya 10 akan menjadi head. Lalu akan ada tabel pula 10, 11 dan 12. Saya juga menemukan sumber yang seperti ini. Namun kebanyakan sumber yang saya temukan itu memakai cara yang pertama, yaitu dengan cara menyimpan semua alamat pada ruang kosong yang pertama, sehingga ruang kosong pertama itu bisa dibilang sebagai sarana untuk grouping dari semua ruang kosong lain yang tersedia. Lalu selanjutnya kita akan membahas counting. Counting itu sendiri yaitu metode untuk mencatat blok-blok kosong pada satu tabel yang berisi alamat blok kosong pertama dan blok kosong yang mengikuti setelahnya. Kelebihan dari counting ini sendiri yaitu dapat memperhitungkan rangkaian blok-blok kosong yang kontinu sebagai suatu segmen, yaitu dia dapat mengelompokkan ruang kosong yang berurutan sebagai satu segmen. Lalu counting ini juga dapat membuat kita mengetahui blok kosong mana yang bersebelahan dengannya. Lalu untuk kekurangannya sendiri, counting ini memerlukan sebuah tabel untuk mencatat informasi segmen. Nah, langsung saja kita lihat prosesnya. Itu kita kembali ke gambar tadi. Nah, di sini kita juga akan selalu memulai dari 3. Kenapa? Karena 3 merupakan ruang kosong pertama yang kita ketemui dalam list ini. Nah, di sini untuk counting kita membutuhkan sebuah tabel, yaitu tabel ini, untuk mencatat seperti tadi, yaitu untuk mencatat informasi segmen, yaitu kita untuk mencatat informasi pengelompokannya. Counting bekerja dengan memilih sebuah ruang kosong untuk menjadi head, yaitu 3 yang pertama kita temukan. Lalu dia akan menghitung berapa banyak ruang kosong yang berurutan setelahnya. Maka dapat kita lihat untuk segmen pertama, yaitu ada 3, 4, dan 5 karena itu berurutan. Maka 3, 4, dan 5 itu dianggap sebagai satu segmen yang bisa yang pada tabel akan kita catat, itu blok awal atau bisa kita bilang head. Yaitu blok awalnya 3 dan jumlah bloknya ada 3 buah. Kenapa? Karena ada 3, 4, dan 5. Itu ada 3 buah blok. Lalu selanjutnya pencatatan akan dilakukan. Kita akan mencari siapa ruang kosong pertama yang akan kita temui lagi. Karena 6 itu berisi, 7 berisi, 8 berisi, dan 9 kosong. Maka 9 akan menjadi head. Maka kita catat blok awal 9. Lalu kita hitung berapa banyak ruang kosong yang tersedia secara berurutan. Maka ada 9 hingga 12. Maka itu jumlah bloknya ada 4 buah. Begitu pula dengan 14. Setelah 12, 13 itu berisi dan 14 kosong. Maka 14 berfungsi sebagai head. Nah, di sini kita catat 14. Karena 14 ini terjepit oleh 13 dan 15, yang mana 13 dan 15 itu berisi, maka jumlah blok pada segmen yang diawali oleh 14 itu hanya 1, yaitu anggotanya hanya 14 sendiri. Begitu pula dengan 16 dan 18. Untuk selanjutnya kita akan menemukan ruang kosong lagi, yaitu 22.
22 akan berurutan hingga 25. Maka kita akan mencatat 22 sebagai head dan kita akan menghitung 1, 2, 3, 4. Maka jumlah bloknya ada 4 buah. Nah, begitulah sistem pencatatan dari counting itu sendiri. Yang mana dia akan catat per segmen-segmen ruang kosong yang berurutan. Baiklah, sekian penjelasan tentang grouping dan counting pada materi Free Space Management. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.